Berita Sumsel 24 jam hari ini, Putri Rahayu berhasil merebut tiket Grand Final setelah berhasil menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan prasasti. Tiket tersebut berhasil dibawa Putri setelah jawaban yang dia pilih berbeda dengan mayoritas teman-temannya. Pertanyaan yang dibacakan pembawa acara yang berkaitan dengan prasasti berhasil membawa Putri Rahayu merebut tiket Grand Final dari MA Paradigma. Keberhasilan Putri setelah mengangkat jawaban berbeda dengan mayoritas teman-temannya. Saat ditanya pembawa acara, Putri menjawab dengan berani kalau jawabannya salah. Bukan prasasti Bom Baru, tapi prasasti Kedukaan Bukit. Mendengar jawaban tersebut, peserta lainnya yang sudah tereliminasi mendukung Putri untuk menjadi sang juara. Selanjutnya, pertanyaan tersebut dibenarkan oleh Dewan Juri Warsita karena jawabannya tepat. Melalui pertanyaan tersebut membawa peserta dari MA Paradigma ini menjadi juara pertama dan akan mewakili sekolahnya untuk berkompetisi adu wawasan bersama 35 sekolah lainnya di babak Grand Final pada tanggal 20 Oktober 2022 mendatang. Sementara itu perebutan juara kedua dan ketiga berlangsung alot dan seru. Dari 100 peserta, tersisa 4 orang akan menjadi juara kedua dan ketiga. Alhasil, Alvin Titi menjadi juara kedua dan Ahmad Al-Jibril menjadi juara ketiga. Reporter Sri Depi, juru kamera tim Sumsel 24 jam, palpres.com. Pemirsa, kawasan Keramasan Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan digadang-gadang akan menjadi center of gravity kedua setelah kawasan Jakabaring. Pertumbuhan dan pergerakan perekonomian di kawasan ini mulai melonjak setelah adanya rencana pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membangun kompleks perkantoran terpadu di sini. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meyakini pertumbuhan dan pergerakan perekonomian di kawasan Keramasan Kota Palembang sangat tinggi. Hal ini menyusul adanya pembangunan areal perkantoran terpadu dan pembangunan kompleks perguruan tinggi negeri di wilayah tersebut. Kepala Dinas PU Perkim Provinsi Sumatera Selatan Basyarudin Ahmad mengatakan bahwa sebenarnya wacana tersebut pernah dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Dikatakan kawasan perkantoran Gubernur Sumatera Selatan di wilayah Keramasan akan dibangun pada 2023 mendatang. Pembangunan gedung akan disertai fasilitas olahraga beserta taman area publik. Keramasan itu sebenarnya Pak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru menginginkan bahwa nantinya kawasan itu akan menjadi prime mover, pemicu dan pemacu untuk perkembangan kawasan seberang hilir. Dan tentunya ada dasar. Dasarnya adalah dulu pernah dikeluarkan SK oleh Pak Ramli Hasan Basri itu Gubernur Sumsel tahun 91 tentang penetapan lokasi kawasan perkantoran Provinsi Sumatera Selatan di kawasan Keramasan. Itu ada 100 hektar dan dengan dasar itulah Pak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru ini berinisiatif untuk kembali membangun kawasan Keramasan dengan tentunya tetap memperhatikan tata ruang. Nah, di tata ruang kota itu kawasan itu adalah kawasan untuk perumahan rendah, jasa, dan perdagangan. Kalau seandainya ini nanti jadi sebuah perkantoran yang berwawasan lingkungan, maka pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi di kawasan itu akan sangat-sangat tinggi. ASN itu butuh yang namanya makan, baik itu sarapan, makan siang, maupun untuk snack sore. Maka akan tumbuh rumah-rumah makan, UMKM, tempat ngopi-ngopi di sini, akan bergerak di situ. Kemudian ASN ini juga, perkantoran ini juga butuh yang namanya fotokopi, butuh beli ATK, kertas dan lain sebagainya, akan tumbuh juga toko-toko alat tulis kantor di sana. Reporter Dian Cahyani Fitri, juru kamera Hadi Parit, palpres.com.
Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda meninjau rumah roboh di Jalan Sidomulyo, Kecamatan Kalidoni. Rumah milik Witari ini roboh dikarenakan angin kencang disertai hujan deras yang terjadi Senin kemarin. Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melihat langsung kondisi rumah yang roboh milik Witari yang ada di Jalan Sidomulyo, Kecamatan Kalidoni. Diketahui posisi rumah Witari saat ini sudah miring lantaran diterjang angin kencang disertai hujan deras yang melanda Palembang Senin kemarin. Setelah insiden tersebut, Witari yang sebagai buruh cuci dan janda beranak 4 ini tinggal di rumah kontrakan. Dalam kesempatan tersebut, Fitrianti meminta OPD untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak terjadi korban jiwa karena posisi rumah tidak layak huni lagi. Dalam kesempatan tersebut, Fitrianti meminta OPD untuk melakukan langkah antisipasi agar tidak terjadi korban jiwa karena posisi rumah sudah tidak layak huni. Saat ini, Pemkot Palembang akan mengusahakan membangun rumah Witari baik dari DPD Real Estate Indonesia Sumsel atau Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Palembang. Bekas dari bangunan yang memang sudah dirobohkan oleh kawan-kawan dari kecamatan karena memang mengkhawatirkan. Dan hari ini saya Wakil Wali Kota Palembang datang mengunjungi melihat langsung. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita mohon doanya supaya segala sesuatunya betul-betul bisa terrealisasi. Kita dari pemerintah Kota Palembang memang memiliki program untuk memberikan bantuan berupa rumah atau bedah rumah ya, yang nanti nilainya bisa disampaikan oleh dari kawan-kawan perkintan yang rencananya akan segera kita bangunkan, dan kita juga berharap persyaratan-persyaratannya sebagai pelengkap itu betul-betul sudah tidak ada masalah lagi. Persyaratan yang paling utama itu adalah mengenai masalah kepemilikan lahan, bagaimana surat-surat ini jelas, tidak ada sengketa dan sebagainya, dan insya Allah nanti segera akan kita bangunkan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Atap bangunan pasar Kertapati ambruk awal pekan kemarin. Saat kejadian nyaris melukai pedagang yang masih menempati bangunan pasar tersebut. Atap bangunan pasar Kertapati ambruk sejak awal pekan kemarin. Saat ambruk, pasar yang berada di Jalan Ki Morogan Kertapati Palembang ini nyaris melukai pedagang. Salah seorang pedagang Yeyen mengatakan bahwa bangunan pasar khususnya atap yang terbuat dari seng sudah ambruk pada 12 September 2022 lalu. Iya, ini lah sepi. Tambah lagi yang bobroknya, tambah daknya mah jualan. Udah takut. Kemarin kapan ya Bu? Ini Bu, ambruknya. Kemarin ini Sebenarnya itu sempat viral Bu ya? Iya, masuk ini yang kami minta. Bos ini memang jadi siapa tahu ada yang baiknya. Banget. Saat kejadian, semua pedagang nyaris ditimpa material atap bangunan pasar yang ambruk. Beruntung, pedagang maupun pengunjung langsung menyelamatkan diri sehingga tidak ada yang menjadi korban dalam insiden ini. Sementara itu, Dirut PD Pasar Palembang Jaya, Abdul Rizal mengatakan, bangunan pasar tersebut sudah lama dikosongkan karena berdiri di atas lahan PJKA. Selain itu, pengosongan dikarenakan bangunan sudah berusia tua sehingga cukup membahayakan pedagang. Ya sebenarnya pasar Kertapati ini bukan ambruk sih, tapi memang bangunnya sudah tua. Karena ini tanahnya masih tanah PJKA ya kan, kemarin itu masih numpang PJKA. Makanya itu memang sudah ditinggalkan. Yang apa namanya kemarin ada jatuh bangunannya itu memang sudah ditinggalkan oleh pedagang. Makanya kita kesini untuk kita relokasi. Jadi jangan ada lagi pedagang yang ada di situ. Karena memang sudah tua bangunannya. Dan kita relokasi ke tempat yang lebih representatif. Mudah-mudahan nanti para pedagang dan juga yang belanja bisa nyaman. Pak, mungkin terakhir direhab pasar ini sejak tahun berapa tuh Pak? Sudah beberapa periode yang lalu ya, pasar ini tidak pernah direhab karena memang ada ketentuan ya masalah hak milik tanah karena tanahnya masih PJKA. Meski sudah dipinta untuk dikosongkan, pihaknya menyayangkan masih ada pedagang yang menempati bangunan pasar tersebut. Dia juga mengakui bahwa pasar tersebut sudah lama tidak direhab lantaran terbentur masalah hal kepemilikan tanah. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, Sidak dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.